Elsa merupakan sosok yang jahat, memaksa gadis itu untuk memotong tangannya. Kok mataku gimana gitu ya? Misi bos, yuk main dulu. Oke guys, kita mau merekomendasikan sebuah game untuk kalian yang seru banget untuk dimainin, dan nama gamenya adalah Crush All Break. Langsung aja kalian klik di bawah dan install gamenya. Terus jangan lupa juga kasih bintang 5. Terus habis itu kita komen, wow, amazing. Setelah itu langsung aja kalian buka gamenya. Sebelum kalian memainkan gamenya, kalian masukin dulu kode undangannya biar kalian bisa dapat bonus sebanyak 800 poin. Dan cara memainkannya juga gampang banget. Nah, di atas kan ada UFO tuh. Kalian tinggal arahin lingkarannya, ditembak-tembakin gitu, terus sampai hancur biar kalian dapat poin yang nantinya kalian bisa tukarkan dengan reward yang ada di sini. Tuh, Wih. Nah, kalau di bawah muncul lambang Google Play atau kartu Google Play, langsung aja kalian tembak-tembaki biar kalian dapat saldo Google Play. Kita lihat kita dapat berapa. Kita dapat 2,54 dolar. Iya, Widih. Kalian juga bisa mendapatkan koin tambahan dengan cara bermain Lucky Spin. Nah, kalian tinggal tap aja, diputer sering. Wih, kalian dapat koinnya secara langsung. Widih, mudah sekali. Nah, cara mencarikan saldonya ada dua cara. Yang pertama, kalian kumpulkan aja saldo Google Play seperti tadi. Usahakan kalian kumpulkan sampai 100 dolar. Dan jika udah berhasil kalian kumpulkan, langsung aja kalian redeem dan langsung masuk ke akun Google Play kalian. Nah, cara yang kedua gampang banget. Kalian tinggal kumpulkan aja koin sebanyak-banyaknya. Nanti kalau udah kekumpul koin yang banyak, kalian tinggal tukarkan di bagian redeem. Nah, di sini kalian bisa tukarkan dengan berbagai macam reward yang ada di game ini. Tuh, ada macam-macam ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kalian download dan install game Crush All Break di link di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga masukin kode undangannya biar kalian bisa dapat bonus yang banyak. Gimana? Seru kan? Seru. Mereka datang. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya berhubungan dengan hantu. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Seperti biasa di zona horor kali ini kita akan membahas lagi sesuatu yang mengerikan, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang dongeng Disney atau kartun-kartun Disney yang pastinya udah kita kenal. Ada Cinderella, ada Frozen, ada Snow White atau Putri Salju, ada Beauty and the Beast dan lain-lainnya. Ya entah itu Putri Salju, entah itu Cinderella dan yang lain-lainnya, pastikan kalau difilmkan atau diceritakan atau didongengkan, ujung-ujungnya atau sebagian besar dengan ending yang bahagia atau happy ending. Namun di sini usut punya usut, konon katanya cerita-cerita happy ending, cerita-cerita yang berakhir bahagia itu merupakan manipulasi aja yang dibuat oleh si pembuat cerita, terutama yang akan kita bahas kali ini, yaitu Disney, yang konon katanya mengarang cerita-cerita bahagia itu kepada anak-anak dengan menggunakan kisah dongeng yang lama. Jadi kan kalau dongeng lama pasti berakhir bahagia. Dan kisah-kisah seperti itu menjadi impian para anak-anak, terutama cewek, menginginkan hidup seperti putri kayak dalam kisah-kisah yang dibuat oleh Disney. Nah, dengan dongeng-dongeng yang berakhir bahagia selamanya atau happy ending menjadikan anak-anak itu mulai mempercayai dunia yang penuh bahagia. Nah, Disney membuat film-film itu menyembunyikan sisi gelap dari dongeng asli. Mereka melakukan itu semua dengan tujuan agar anak-anak tidak ketakutan dan mempercayai bahwa kejahatan akan selalu dikalahkan oleh kebaikan. Nah, di sini kita akan membahas tentang dongeng kartun Disney yang dibalik semua itu ada rahasia kelam yang disembunyikan. Penasaran? Langsung aja. Ini dia film anak-anak produksi Disney yang ternyata kisah aslinya begitu gelap dan mengerikan. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Kartun Disney yang pertama adalah Frozen.
Nah, pastinya kita semua udah tahu kartun Frozen ya, sangat-sangat populer di seluruh dunia, sampai-sampai ada Frozen 2. Si Frozen ini ada di mana-mana, seperti di tas, botol minuman, di pensil, di tempat pensil, dan lain-lainnya. Frozen adalah film fantasi musikal animasi komputer 3D Amerika yang dirilis pada tahun 2013, yang mana animasi ini diproduksi oleh Walt Disney Animation Studios dan dirilis oleh Walt Disney Pictures. Film animasi Disney ke-53 ini terinspirasi oleh sebuah dongeng karya Hans Christian Andersen yang berjudul The Snow Queen atau Ratu Salju. Animasi ini bercerita tentang seorang putri yang tak kenal takut yang melakukan perjalanan bersama tukang es yang kasar, rusa yang setia, dan manusia salju yang naif yang bernama Olaf untuk menemukan saudara perempuannya yang terasing yang kekuatan esnya secara tidak sengaja telah menjebak kerajaan mereka di musim dingin yang abadi. Nah, usut punya usut, Frozen ini ada sisi kelam atau sisi gelap yang udah lama disembunyikan, yang dimana kisah ini merujuk pada Ratu Salju karangan Hans Christian Andersen. Ratu Salju itu memiliki kekuatan es goib, dan di sini dia bukan sama sekali Elsa dalam film Frozen. Di sini diceritakan sang ratu menculik seorang bocah lelaki cilik dan memperbudaknya dengan menggunakan daya goibnya. Bocah itu dijanjikan kebebasan hanya kalau bisa menyelesaikan teka-teki dan mengeja kata kekekalan. Setelah itu, seorang gadis kecil berhati tulus suci kemudian menyelamatkan bocah kecil itu dengan kekuatan cinta sejati. Lopi. Kemudian air mata gadis itu melumerkan serpihan cermin jahat yang ditanam dalam hati bocah lelaki itu. Dan kemudian air mata sang bocah lelaki meluluhkan serpihan di matanya. Nah, jadi sebenarnya ini merupakan kisah cinta yang romantis, bukan tentang kasih persaudaraan dan sang ratu. Alias usut punya usut, Elsa merupakan sosok yang jahat. Berbanding terbalik ya. Iya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kisah Frozen yang sebenarnya ini yang ternyata sangat-sangat mengerikan? Tulis aja pendapat kalian di bawah. Next. Kartun Disney yang berikutnya ada Snow White atau Putri Salju. Snow White merupakan tokoh fiksi dan tokoh utama dari film animasi pertama Walt Disney yang berjudul Snow White and the Seven Dwarfs atau Putri Salju dan Ketujuh Kurcaci. Dia juga dianggap sebagai anggota pertama dari kelompok Disney Princess atau putri-putri Disney. Usut punya usut, Snow White ini berasal dari dongeng yang sangat-sangat terkenal di Eropa. Versi yang paling terkenal adalah koleksi Grimm bersaudara. Animasi ini pertama kali dirilis pada tahun 1937 yang diciptakan oleh Walt Disney, Mark Davis, dan Hamilton Luske, entahlah. Nah, seperti yang sebelumnya, Frozen, kisah ini atau animasi ini juga memiliki sisi gelap atau sisi yang mengerikan, yang mana kisah asli salah satu putri Disney yang paling dicintai, Snow White, nggak terlalu berbeda jauh dari dongeng aslinya, yang mana dibuat oleh Grimm bersaudara, kecuali mengenai bagian tubuh yang ingin disantap sebagai sajian makan malam sang ratu. Usut punya usut, dalam kisah asalnya sang ratu menginginkan hati dan paru-paru Snow White, bukan jantung si putri itu. Berarti lebih ngeri ya, hati dan paru-paru lah Daripada jantung. Paru-paru kan gede, dan hati. Nah, pada akhirnya sang ratu dipaksa menari hingga meninggal sambil mengenakan sepatu besi yang panas. Kena air panas aja melonyoh ya, apalagi ini pakai sepatu besi yang panas. Meleleh ya. Meleleh auto. Berarti nggak bisa berdiri loh. Harus dipaksa berdiri loh. Kan menari tau. Ngilu. Orang kita pakai aja mungkin udah jatuh karena sakit ya. Creepy. Nah, di sini juga ada fakta ketiga, yang mana Snow White atau Putri Salju sebenarnya terbangun bukan karena nyuman atau kecupan sang pangeran, yang seperti kita tahu kan gitu toh, dikecup lalu hidup lagi. Tapi di sini nggak begitu. Yang aslinya adalah terbangun oleh derap kaki kuda, yang mana kuda itu membawa sang putri atau Snow White ke istana. Entah mengapa sang pangeran membawa putri yang udah meninggal. Berarti klotok terus terbangun gitu. Dan gimana menurut kalian tentang sisi mengerikan tentang cerita atau kisah Snow White ini? Share aja di bawah. Next.
animasi atau kartun Disney yang memiliki kisah atau sisi kelam yang berikutnya ada Sleeping Beauty. Nah, Sleeping Beauty menjadi salah satu film animasi yang paling dicintai sepanjang masa. Enggak hanya karena animasinya yang benar-benar indah, tetapi juga perpaduan sempurna antara drama, romansa, aksi, dan petualangan. Yang mana semua itu dilengkapi dengan sentuhan komedi. Film atau animasi Sleeping Beauty ini sendiri telah dirilis sejak tahun 1959 atau sekitar 61 tahun yang lalu. Diproduksi oleh Walt Disney dan dirilis melalui Buena Vista Production. Film ini disutradarai oleh Les Clark, Erik Larsen, dan Wolfgang Reitherman. Kisah film ini didasarkan dari cerita rakyat Putri Tidur oleh Charles Perrault. Usut punya usut, film ini mirip dengan kisah Briar Rose oleh Grimm bersaudara. Tapi di sini Disney memberi kredit kepada versi Charles Perrault. Versi ini mengisahkan tentang ibu sang pangeran yang menginginkan Sleeping Beauty dan anak-anaknya agar dimasak dan disajikan sebagai makan malam. Kejam ini. Sang ibu kemudian terjatuh ke dalam sumur bersama makhluk yang mematikan yang diciptakannya sebagai pembalasan karena disuguhi daging hewan. Ya kan maunya daging manusia, tapi dikasih daging hewan. Usut punya usut dalam versi awalnya yaitu Matahari, Bulan, dan Thalia karangan Giambattista Basile. Sleeping Beauty terbangun ketika Malut Linen dilepaskan dari jarinya dan kemudian disedot oleh salah satu dari anak kembarnya yang lahir setelah diperkosa selagi berada dalam masa kutukan tertidur selama 100 tahun. Selama 100 tahun tertidur di... Iya. Jadi gimana menurut kalian tentang kisah asli, kisah sebenarnya yang ternyata mengerikan dari Sleeping Beauty ini? Share pendapat kalian di bawah. Next. Lanjut ke kartun Disney yang berikutnya. Yang selanjutnya ini ada kartun atau animasi yang pastinya kalian semua udah tahu. Ini sangat-sangat legend, yaitu Cinderella. Dan ternyata Cinderella ini juga memiliki sisi yang kelam. Jadi Cinderella merupakan tokoh fiksi dari film animasi Walt Disney yang ke-12, Cinderella, dan tokoh protagonis di film-film sequelnya. Cinderella juga merupakan anggota kelompok Disney Princess yang kedua. Film atau animasi Cinderella ini sendiri debut pertama kali pada tahun 1950. Udah lama ya, 1950. Nenek kita masih kecil, masih bocah ya. Dan kartun ini diciptakan oleh Walt Disney, Charles Perrault, Mark Davis, Mark Hen, Les Clark, dan Erik Larsen. Jadi kurang lebih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya iyalah, orang satu itu rumah produksi Disney. Gimana sih lo? Asal muasal kisah dongeng Cinderella ini mirip dengan kisah seperti Rhodopis Cenerentola karangan Giambattista, Cendrillon karangan Charles Perrault, serta sejumlah hikayat rakyat yang lainnya. Variasinya terletak pada kehadiran ibu peri dengan kekuatan goibnya serta kisah sepatu kacanya. Dan dalam cerita Ashen Putel karangan Grimm bersaudara, aslinya dalam kisah ini Cinderella mendapatkan pertolongan dari beberapa burung merpati, yang mana burung-burung itu dikirim ibunya dari surga. Kemudian saudara-saudara tirinya memotong jari jemari burung-burung itu untuk kemudian diselipkan ke dalam sepatu Cinderella. Pada akhirnya burung-burung merpati itu mematuk mata saudara-saudara tiri itu hingga copot. Sangat-sangat miris dan mengerikan. Kok mataku gimana gitu ya? Kaget ya. Usut punya usut, salah satu hikayat menyebutkan bahwa Cinderella membunuh ibu tirinya yang pertama. Duh, Cinderella, kamu ternyata kejam juga. Kejam banget ya. Sedangkan hikayat lain mengatakan bahwa ia terbebas dari ayahnya yang incest, lalu kemudian Cinderella menemui sang pangeran di negeri yang baru. Yang ternyata Cinderella juga agak jahat ya, sampai berani mengangkat ibu tirinya yang pertama. Ya mungkin karena gedek sih, kan ibu tiri dan saudara-saudara tirinya itu jahat. Jadi gimana menurut kalian tentang cerita yang sebenarnya, cerita kelam dari kartun atau kisah dongeng Cinderella ini? Share pendapat kalian di bawah. Next ke kartun atau animasi dongeng Disney yang berikutnya. Kali ini juga nggak kalah populernya, yaitu Beauty and the Beast.
Jadi Beauty and the Beast adalah sebuah film animasi tahun 1991 dari Amerika Serikat yang diproduksi oleh Walt Disney Feature Animation dan dirilis ke bioskop oleh Buena Vista Pictures pada tanggal 22 November tahun 1991. Film ini disutradarai oleh Gary Trousdale dan Kirk Wise. Sorry kalau salah penyebutan nama. Film ini merupakan film ke-30 dari rangkaian film animasi klasik Walt Disney. Film ini merupakan adaptasi dari cerita Beauty and the Beast yang berkisah tentang seorang gadis cantik bernama Belle yang dapat mengubah Beast menjadi manusia. Kalian pasti tahu lah. Beauty and the Beast secara langsung terilhami dari dongeng karya Jean-Marie Le Prince de Beaumont yang merupakan versi penyederhanaan gubahan Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve. Mohon maaf lagi kalau salah nyebutin namanya. Ini lalat Jawa. Dalam kisah The Villeneuve, sang pangeran diubah menjadi hewan yang buas oleh peri jahat yang gagal menggodanya. Tapi seperti lazimnya suatu dongeng, ada banyak versi mengenai cerita ini. Salah satunya menyebutkan bahwa Beast tidak sanggup menerima gadis yang murni, kemudian memaksa gadis itu untuk memotong tangannya di bawah ancaman terhadap sang ayah gadis. Cerita yang lain yang lebih menyeramkan menceritakan wanita itu memotong tangannya sendiri supaya nggak terlalu menarik lagi secara bagi saudara lelaki dan ayahnya sendiri. Hitam nih. Berarti ayahnya dan saudara lelakinya oh ya, agak sedikit miris, juga creepy dan menjijikkan. Jadi gimana menurut kalian tentang kisah asli atau kisah menyeramkan di balik Beauty and the Beast? Tulis pendapat kalian di bawah. Nah oke guys, itu tadi merupakan 5 kisah dongeng kartun Disney yang ternyata sangat-sangat mengerikan, kelam, miris, dan juga dirahasiakan oleh Walt Disney itu sendiri. Gimana menurut kalian dari kelima kisah dongeng yang asli itu tadi? Manakah kisah yang menyeramkan, yang miris, dan menakutkan menurut kalian? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Ternyata nggak kita sangka-sangka ya, kisah-kisah yang rata-rata populer yang pernah muncul di TV Indonesia ini ada sisi kelam yang makdek gitu, yang sangat-sangat miris, creepy, apalagi yang tadi yang akhir-akhir itu sangat-sangat menjijikkan. Yang tidak disangka itu yang Cinderella itu. Iya, padahal kan baik hati loh itu. Baik hati loh, dan dia kok bisa-bisanya membunuh ibu tirinya. Ya walaupun ibu tiri kan tidak dibenarkan juga teman. Nah mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada zona horor kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share video ini, dan yang paling penting adalah subscribe channel Barsilizon agar kalian bisa mendapatkan updatean video-video terbaru lainnya dari kita yang kita upload setiap hari Senin dan Kamis, yang tentunya adalah video-video horor. Klik juga ikon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu bisa langsung masuk ke notifikasi atau pemberitahuan kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping, support kita terus agar kita semangat untuk membuat video-video yang lebih creepy lagi untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah, ada tamu datang guys, yaitu kodok. Tamu tak diundang, gede banget loh deh. Mungkin Gak tahu. Kaget. Terima kasih buat kalian yang udah selalu support Barsilizon. Semoga kalian selalu terhibur dengan video-video yang kita upload di channel ini. Dan selamat datang juga bagi kalian yang baru bergabung dengan Barsilizon. Selamat datang dan mari kita berhoror-hororan setiap Senin dan Kamis pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Di rumah aja nonton Barsilizon. Iya. Terima kasih udah menonton video ini dan bye.